Tuh, tuh. Baru ngeluarin dari sarangnya. Sekarang hari ini, oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Tips Cina Kalado. Di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tipsnya gimana caranya ngelatih burung ketika kita nggak pakai sarung tangan. Jadi memang kemarin tuh ada beberapa pertanyaan, coba bang, kalau nggak pakai sarung tangan apakah masih mau burungnya? Nanti kita coba ya, burungnya lagi ke atas. Dah. Jadi kalau kita nggak pakai sarung tangan, sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu kalau fungsi dari sarung tangan, kalau untuk saya pribadi, sarung tangan itu bukan hanya untuk ciri khas atau mungkin identitas ownernya yang punya burung, juga ini buat si burung tekukurnya nyaman. Kita burung kita lihat ya. Jo. Lagi naik. Jo. Jadi itu tadi ya. Selain untuk identitas burungnya, juga buat si burung nyaman ketika hinggap. Kenapa nyaman? Karena nggak licin. Jadi kalau ketika kita panggil burungnya dari atas, terus kita panggil ke tangan, kalau tanpa sarung tangan kan biasanya licin nih. Jo. Nah biasanya ketika turun, karena nggak ada sarung tangan biasanya licin. Makanya apa ya, saya bilang memang cukup bisa membuat si burung yang kita latih jadi nyaman. Kayak mana bang? Kalau misalnya nggak pakai sarung tangan nggak masalah. Dan kayak mana? Ya kita buktikan aja ya. Kita nggak mau coba. Saya mau coba nggak pakai sarung tangan. Masih pakai. Kita mau lepas. Ya. Tuh. Nih. Tuh. Tuh. Ini lagi. Tuh. Tuh. Makan di bawah malahnya. Jadi agak lama dia di bawah karena ada beberapa jagung giling yang jatuh. Jo. Makan di bawah nih, Jo. Ya. Jo. Jadi gitu ya. Tuh, dia kalau ngeliat ada yang jatuh jagung di bawah dimakan. Jadi responnya agak terganggu, tapi nggak masalah. Intinya dia tanpa sarung tangan ya. Nih. Jo. Nih, tanpa sarung tangan tetap mau, nggak masalah kok. Bukan karena sarung tangannya, bukan karena jadwal makan aja kok. Atau mungkin sarung tangannya udah dibaca-baca doa? Enggak juga. Nih, tuh. Tuh. Ini ya, buktinya tanpa sarung tangan masih kok responnya ada, aman. Yang penting simak aja tipsnya, nanti kan dibahas. Ada tipsnya kan tadi kan. Tuh. Aman. Jo. Nah, tuh dikasih makan gini aja terus sering, walaupun tanpa sarung tangan. Dan pakai sarung tangan juga gini, ketika habis dipanggil dikasih sarung tangannya gini. Kasih makan kalau kita udah mau selesai makan, selesai latihannya, selesai kasih makannya di pagi hari, dikenyangin aja di sini biar dia bisa nyaman.
Nih tuh kurang. Si burungnya tetap mau. Nah, bagaimana cara ngelatihnya? Cara ngelatihnya adalah di setiap jam makan ya. Kalau saya kan kasih makannya sehari 2 kali, pagi sama sore. Dengan pakannya nih, ini ada jagung giling dan juga purayam. Ya, dengan porsi secukupnya. Tuh, tuh, nih, tuh. Jadi kita mau kasih tahu tipsnya ya, caranya supaya burungnya mau dipanggil tanpa sarung tangan. Ini burung ini memang udah aman. Jadi terkadang nggak saya panggil pun dia datang. Nah kan, dia pasti ngikutin. Tuh, saya cuma diem aja, saya cuma ngobrol sama HP, dia ngikutin. Yuk kita panggil. Tuh. Oh ya, ini kan kita mau kasih tipsnya ya. Ini. Tipsnya itu di setiap jam makannya sebelum kita melakukan misalkan kita lari-lari atau mungkin kita jalan geser kemana ke kanan ke kiri atau kemana bebas, kita kan biasanya kan memberikan makan di sarung tangan. Nah kalau saya biasanya sebelum mulai latihan di setiap jam makannya, yang biasa saya lakukan ialah pemanasan, yaitu dengan jarak-jarak dekat dulu. Tuh, kayak itu. Cuh, 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 cuh. Dia lagi berjemur. Nih, jarak-jarak dekat gini aja. Cuh. Terus kasih makan ya. Kita letakkan lagi burungnya, panggil lagi, cuh. 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 Oh, dilatihnya cara dekat-dekat aja dulu. Cuh. Nah ini tipsnya, nggak usah jauh-jauh, 50 cm atau 1 meter cukup. Di setiap jam makannya lakukan itu menggunakan sarung tangan di setiap jam makan ya, pagi sama sore. Pokoknya sebelum kita main bebas sama burungnya, kita pemanasan dulu seperti itu. Nantinya dengan sendirinya si burung tekukur tadi dia akan terbiasa walaupun tidak dengan sarung tangan, dan juga walaupun nggak kita panggil atau nggak kita kasih iming-iming jagung gilingnya, dia pasti ngikutin lah. Dia pasti ngikutin karena dia kebiasaan di jam makannya. Oh iya, kemarin itu juga ada yang nanya, Bang, itu kalau kalau ketemu burung tekukur liar, dia bakal ngikut nggak? Ngikut pasti. Dia akan keganggu fokusnya ya. Dia nggak akan ngikut. Makanya kalau nggak kita jeli ketika main burung tekukur, dia bisa ikut burung liar. Cuh, cuh, cuh. Dia bisa ikut burung liar. Nanti kalau udah ikut burung liar, dia bingung mau pulang lagi karena dia nggak hafal di mana rumahnya. Makanya kita sebelum lepas burung main seperti ini, pastikan dulu keselamatan burungnya, terutama dari si meow itu ya. Kita harus perlu diperhatikan karena kan kasihan ya,
Udah capek-capek ngelatih, nggak taunya selesai. Jangan. Makanya perlu diperhatikan, kalau bisa sih cari tempat yang agak lapang supaya kita tahu di situ aman apa enggak buat burungnya, dan lihat lingkungan sekitar. Ada kukur liar atau enggak. Ntar kalau dia ngikut burung kukur liar, nggak bisa pulang, kasihan juga. Itu tipsnya ya. Tuh, burungnya malah berjemur. Lakukan tips tadi di setiap jam makannya. Walaupun nggak pakai sarung tangan, aman, nggak apa-apa. Terus kalau sarung tangannya dilepas gimana bang? Nggak masalah. Yang penting sudah dilatih tipsnya, itu pasti burung tetap nyamper. Ya beneran. Tanpa dipanggil pun akan nyamper. Karena dia itu nyamperin ke saya atau ke pemiliknya itu bukan karena sarung tangan. Atau bukan karena juga doa-doa khusus ya. Karena sempat ada yang nanya, minta doanya, apa doanya. Sebenarnya sih nggak ada doa-doa khusus ya untuk ngelatih burung. Kalau saya, namanya kita seorang muslim, setiap melakukan apapun itu pasti baca bismillah aja. Insya Allah bismillah. Asal kita telaten ikhtiarnya, kita sabar, kita tahu tipsnya, kita tahu caranya. Dan semua burung, nggak semua sih, untuk burung tekukur ombyokan yang liar dari kios, insya Allah bisa jinak. Percaya deh. Yang penting nonton videonya jangan di skip-skip. Karena kemarin tuh ada beberapa yang mungkin mereka gagal informasi. Saya rasa mungkin ya nontonnya mungkin di skip-skip ya. Akhirnya mereka gagal paham dalam informasinya. Padahal sih apa ya, saya udah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan teori yang saya pernah punya. Ya ini saya bukan maksud menggurui atau gimana, cuman hanya sharing, berbagi. Sekiranya memang berkenan untuk teman-teman yang di rumah untuk bisa dilakukan, ya monggo silakan gitu kan, dipraktekkan. Tapi kalau saya seperti itu, ada yang nanya juga sempet sih, berapa kali dimandiin atau enggak. Jujur kalau untuk di saya pribadi, setiap saya jinakin burung walaupun beli dari kios ombyokan liar, itu bisa dikatakan saya nggak pernah pakai terapi mandi ataupun apapun itulah. Yang jelas ya pakai metode jadwal makan aja. Itu tadi ya tipsnya ya. Mungkin video singkat aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang masih belum nonton videonya step dasarnya cara melatih burung tekukur ombyokan liar, bisa simak di beranda channel saya. Itu ada beberapa video dari step dasarnya sampai dengan free play-nya. Silakan disimak. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Mana tulisannya ya? Oh ya, belah sini nih, sebelah sini ada tulisan subscribe merah tuh, dipencet aja sampai hitam, terus dipencet juga loncengnya, jangan lupa. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak sudah dukung. Aduh, bibir saya kena. Yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya, setianya sama channel Tips Jinak Alaru. Pokoknya jangan lupa deh goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya, agar channel ini semakin sukses. Dadah. Assalamualaikum. Makasih ya. Nih, coba.